Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Aris Matunruang, SMSC, dosen S1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Patompo Makassar. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang akan diampu, yaitu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Metode ini digunakan yaitu menggunakan Discovery Learning, Problem Based Learning, dan Project Based Learning berbasis OB untuk simulasi trading dan pembuatan proyek portofolio serta menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT PT khususnya mata kuliah pengajaran. Manajemen investasi dan pasar modal merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada Prodi Manajemen S1 Universitas Patompo. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini berbasis memiliki luaran akhir proyek pada bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah ini, Manajemen Investasi dan Pasar Modal, bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memahami konsep dan teori dasar serta praktik investasi dalam mekanisme pasar modal. Pada mata kuliah ini akan membahas terkait dengan instrumen pasar modal, teori portofolio, CAPM, APT, dan analisis fundamental, teknikal, serta manajemen portofolio, evaluasi portofolio, behavioral finance, pasar efisiensi dan investasi berkelanjutan, serta teknologi dalam investasi, serta simulasi trading. Adapun capaian pembelajaran pada lulusan, sebagaimana pembebanan program studi yang dibebankan pada mata kuliah investasi dan pasar modal terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, menginternalisasi nilai-nilai kemandirian, kejuangan, dan semangat kewirausahaan dalam mengambil keputusan investasi secara etis dan berkelanjutan. Yang kedua, menguasai konsep dasar manajemen keuangan, teori investasi, pasar modal, resiko dan return, instrumen keuangan, serta prinsip efisiensi pasar. Ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, mampu kolaboratif dalam menyusun dan mempresentasikan strategi investasi yang terukur dan bertanggung jawab. Keempat, mampu mengidentifikasi, evaluasi, dan pengelolaan peluang investasi berdasarkan prinsip risiko dan imbal hasil, risk return trade off. Nah, adapun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama yaitu memahami konsep dasar manajemen keuangan dan fungsinya dalam bisnis. Yang kedua, melakukan analisis laporan keuangan untuk evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, menghitung nilai waktu Anda menerapkan dalam keputusan investasi. Selanjutnya, yang keempat, menilai kebijakan pendanaan dan dividen perusahaan berdasarkan kondisi keuangan. Yang kelima, menggunakan teori dan metode analisis keuangan untuk strategi bisnis yang optimal. Adapun sumber referensi yang kami gunakan ada 3, yaitu Budi, Zvi, Ken, Riley, Frank, Brown, dan Kate dalam investment analysis. Fabosi, Frank, dan satu lagi yang kami tulis dalam buku manajemen investasi dan portofolio berdasarkan kurikulum. Nah, termasuk referensi dari yang namanya Bloomberg, EDX, serta artikel-artikel terkait dengan ESG investing maupun laporan pasar. Sistem pembelajaran mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal diterapkan pada semester 2000. Ini adalah tatap muka, langsung, dan didukung dengan platform digital, LMS, dan Zoom dalam kondisi tertentu. Model pembelajaran digunakan mengacu pada pendekatan Discovery Learning, Problem Based Learning, dan Project Based Learning. Jumlah keseluruhan pertemuan materi itu berjumlah 16 kali, adapun 14 kali pertemuan pembelajaran dan UTS di pertemuan ke-8 dan UAS itu di pertemuan ke-16. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik teman-teman, di kelas Manajemen Investasi dan Pasar Modal ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan ke-13 ya, dengan judul investasi berkelanjutan. Nah, teman-teman, apakah pernah mendengar apa yang disebut dengan investasi berkelanjutan? Ya toh? Pernah pastinya terkait dengan yang namanya investasi berkelanjutan. Investasi berkelanjutan itu terbagi menjadi 3 komponen ya. Ada yang disebut dengan ESG, kalau bahasa Indonesianya ada yang disebut dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sementara kalau secara dalam bahasa Inggris ada 3, environmental, sosial, dan governance. Ya, ada 3. Nah, ini mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah bentuk bagaimana kita melihat bahwa investasi itu bukan hanya sekedar bagaimana yang namanya profit. Nah, menurut Elkington 1977 bahwa bisnis yang modern itu adalah bisnis yang memperhatikan bukan hanya profit, tapi dimensi sosial dan yang namanya dimensi lingkungan. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana investasi yang disebut dengan investasi yang berkelanjutan. Nah, kalau case-nya, kalau studi kasusnya di Indonesia, teman-teman, proses-proses yang namanya pada lingkungan, bagaimana perusahaan dengan yang namanya alam, lingkungan, itu tetap harus dilestarikan ya. Misalnya, makanya di perusahaan itu ada namanya CSR, Corporate Social Responsibility, sebagai bentuk tanggung jawab ya perusahaan kepada alam. Ya, misalnya penanaman hutan, penanaman pohon dan sebagainya, itu adalah bentuk dari yang namanya terhadap lingkungan. Misalnya mengurangi emisi karbon, itu adalah bentuk-bentuk yang namanya terhadap lingkungan. Nah, poin berikutnya ya, ada dimensi sosial. Bagaimana perusahaan itu bisa ya bekerja sama ya, saling stakeholder yang terkait, misalnya dalam proses pemasok ya, kinerja karyawan dan sebagainya, mencakup sosial, mencakup kesehatan. Nah, itu adalah bentuk dari secara tanggung jawab dalam dimensi sosial ya. Bagaimana makanya di dalam perusahaan itu ada namanya ketenagakerjaan, BPJS, dan yang namanya ya terkait dengan layanan-layanan kesehatan lainnya dan kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya ada namanya tata kelola atau governance, bagaimana menganalisis kepemimpinan yang disebut dengan perusahaan. Nah, di perusahaan itu teman-teman ada namanya dewan komisaris, dewan direksi, dan sebagainya. Ada komisaris independen, ada komisaris yang disebut dengan internal. Nah, ya. Jadi itu memainkan peran dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Nah, apakah pertanyaannya sekarang, apakah keberlanjutan ini diterapkan di dalam perusahaannya atau tidak? Nah, ini yang mengambil, misalnya terkait dengan pemegang hak suara, audit kontrol internal, bagaimana transparansi, akuntabilitas itu tetap harus ada dalam dimensi tata kelola, dan intinya bagaimana etika bisnis. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman langsung saja ya mengangkat tangannya dan sebagainya, atau bisa di akhir sesi untuk mengangkat tangannya kalau ada yang belum ngerti ya. Oke, siap? Ya. Jadi selanjutnya kalau kita lihat dalam sisi lanjutan tadi investasi berkelanjutan, ya ada namanya green finance ya. Tadi sudah belajar tentang ESG, ada namanya lagi green finance ya, atau keuangan hijau. Nah, ini kenapa perlu ya? Jadi ini perlu sebagai bentuk bagaimana pendanaan yang dilakukan oleh para investor melihat bagaimana sisi kebermanfaatannya pada yang namanya keuangan. Apakah misalnya contohnya kayak begini teman-teman, apakah perusahaan itu mendukung yang apa ya, kenaikannya masih sangat minim, berarti ini belum dilaksanakan
secara mutlak oleh pemerintah di Indonesia. Nah, dengan kebijakan yang baru ini yang dilakukan oleh presiden kita yang baru, Pak Prabowo, itu bagaimana menggalakkan namanya keberlanjutan, ya, salah satu dalam asta-citanya. Ya, misalnya kita lihat ini adalah survei atau data dari UNPRI, United Nations Principal Person Response yang namanya di kita sama-sama bagaimana pencegahannya, bagaimana proses-proses agar tidak terjadi yang namanya kerusakan lingkungan. Nah, proses-proses yang namanya landscape ESG. Nah, terus sekarang bagaimana penerapan ESG di Indonesia? Nah, kalau kita lihat apakah sudah ada tren kemajuan, apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Nah, kalau kita lihat menurut OJK ya, Indonesia memiliki komitmen kuat terkait dengan inisiatif dan regulasi. Misalnya OJK, dia yang mempunyai yang namanya roadmap, ya, roadmap artinya bagaimana gambaran ke depan. Ya, misalnya kita lihat OJK Roadmap Sustainable Finance tahap 2 pada 2021 sampai 2025. Nah, teman-teman, regulasi menjadi panduan bagi sektor keuangan. Jadi OJK sudah membuat yang namanya regulasi roadmap, ya, untuk bagaimana pelaporan yang namanya keberlanjutan atau sustainability report. Nah, selanjutnya ada namanya komitmen emisi net zero emission 2060. Bagaimana emisi 0% itu di 2060? Bagaimana mewujudkan keseriusan yang mengatasi yang namanya dampak terhadap perubahan iklim dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di Indonesia apakah ada laporan keberlanjutan? Ini pertanyaan bagi kita semua, ya. Nah, kalau kita lihat ada namanya, kalau teman-teman buka di IDX, ya, IDX teman-teman, itu ada namanya indeks ESG Leader dan Serikahati Index. Nah, ini adalah bentuk dari yang namanya sustainability report, ya, atau laporan keberlanjutan. Kita bisa lihat ada beberapa aspek di situ di laporan yang namanya keuangan hijau. Nah, kita lihat misalnya di Bursa Efek Indonesia meluncurkan yang namanya indeks untuk memfasilitasi investor berinvestasi. Jadi di situ dilihat investor itu bukan hanya, ya, sekarang investor itu bukan hanya melihat bagaimana profitnya, tapi apakah perusahaan itu memang mendukung yang namanya keberlanjutan. Gitu, ya, teman-teman, bagaimana? Sampai saat ini sudah mengerti? Mungkin ada pertanyaan, ya, silakan saja langsung kalau ada pertanyaan, ya, silakan. Itu lanjut. Kalau kita lihat misalnya praktik terbaik investasi ESG oleh emiten Indonesia, misalnya sekarang itu ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan yang namanya laporan keberlanjutan, ya. Jadi ada beberapa yang sudah menerapkan keberlanjutan. Misalnya teman-teman tahu BRI toh? Tahu BRI? Nah, BRI adalah apa? Sebesar suaranya dong. Ya, adalah perbankan yang milik pemerintah toh? Ya, ini sudah menerapkan, ya. Bagaimana laporan keberlanjutan dan aktif dalam pemerintahan ESG BRI. Selanjutnya ada namanya Unilever, ya. Unilever tahu juga? Tahu? Yang lain? Tahu? Ya, tahu toh? Jadi Unilever adalah itu menjual berbagai produk yang namanya kayak sabun, ya. Itu yang kemarin kopi dan sebagainya, air mineral dan sebagainya, ada bentuk yang namanya Unilever, ya. Ada juga namanya bagaimana asas keberlanjutan itu, ya, bisa kita capai secara bersama. Bukan hanya memperhatikan diri kita, tapi bagaimana proses itu bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ya, kita beralih lagi ke yang namanya tantangan dan peluang investasi. Nah, kalau kita lihat teman-teman, tantangan dan peluang itu selalu ada dalam investasi, ya. Kita bisa melihat
apakah dalam proses itu kita kan investasi bicara tentang peluang, ya, seberapa berpeluang kita untuk mendapatkan yang namanya keuntungan dan sebagainya. Itu kan investasi, ya. Ya, kalau teman-teman biasa yang masih punya catatan kemarin-kemarin, ya, kita bisa masih lihat apa tantangannya di Indonesia. Ini dalam konteks Indonesia, ya. Dalam konteks Indonesia, kita lihat tantangan itu masih kurang kesadaran terkait dengan namanya investor. Ya, sekarang di Indonesia kan itu yang saya tadi bilang bahwa investor itu masih kurang peka terkait dengan yang namanya laporan keberlanjutan. Hanya melihat, oh apakah ini bagus untuk prospek secara profit, tapi belum yang namanya asas keberlanjutan. Nah, itu di investor. Nah, yang kedua tantangannya terkait dengan regulasi. Nah, regulasi atau aturan yang belum jelas misalnya dikeluarkan oleh OJK, pemerintah Indonesia, itu mungkin secara sosialisasi belum diterapkan dengan baik, walaupun ada di buku panduan. Nah, yang ketiga terkait dengan bagaimana ketersediaan. Ini ketersediaan data ESG, ya. Teman-teman kalau ada yang meneliti, ya, meneliti terkait dengan yang namanya environmental, social, dan governance. ESG itu nanti bisa menjadi semacam skripsi teman-teman, gitu ya. Tapi biasanya itu ya kita lihat ada beberapa perusahaan saja yang menyimpan yang namanya laporan keberlanjutan, yang lainnya masih belum, ya. Nah, makanya disebut terbatas. Yang kedua terkait dengan peluang. Nah, kalau kita bicara tentang peluang, tentunya peluang itu bagaimana kita melihatnya dari sisi manapun, ya. Misalnya bonus demografi dan digitalisasi yang mempercepat yang namanya pertumbuhan ekonomi hijau. Nah, bonus demografi sekarang itu bagaimana di 2045 itu ada bonus demografi. Ya, artinya angkatan muda itu akan bekerja nantinya menggantikan angkatan tua. Mungkin teman-teman termasuk generasi yang akan nantinya menjadi bonus demografi di 2045 sesuai dengan perencanaan, ya. Nah, makanya ada yang namanya mempercepat pertumbuhan hijau. Nah, termasuk yang namanya digitalisasi, ya, bisa mempercepat yang namanya proses-proses yang disebut dengan bagaimana investasi berkelanjutan atau. Nah, yang kedua, tren investasi hijau global semakin kuat, semakin menarik investor asing, ya. Jadi ini kita lihat ada juga yang disebut dengan potensi besar dan pengembangan bisnis. Nah, kalau kita teman-teman lihat bagaimana ekonomi sirkular, ya, penciptaan lapangan kerja baru dan inovasi ini adalah bentuk-bentuk dari peluang ini. Jadi, ya, lanjut, ya. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas terkait yang namanya rekomendasi strategi untuk masa depan. Nah, apa sih? Kenapa tadi kalau kita lihat tantangan terkait dengan yang namanya ESG itu ada beberapa, ada tiga, ya, ada tiga tantangan. Nah, bagaimana untuk kedepannya itu investasi hijau, ya, investasi berkelanjutan itu bisa diterapkan di Indonesia. Yang pertama, kolaborasi yang namanya multi pihak, ya, artinya bukan saja pemerintah, bagaimana yang ada yang disebut dengan dimensi triple helix, ya, bagaimana pemerintah, dunia usaha, dan akademisi itu saling bersinergi. Nah, misalnya, ya, dunia usaha bekerja sama dalam hal penelitian dengan akademik, itu pun sebagai regulator pemerintah melakukan kerjasama. Itu namanya kolaborasi triple helix. Ada tiga: dunia usaha, dunia industri, akademisi, dan yang terakhir namanya pemerintah sebagai regulator. Nah, selanjutnya ada juga integrasi ESG dalam kurikulum. Misalnya teman-teman di sini, ya, walaupun misalnya teman-teman ada yang sudah mengetahui apa yang disebut investasi hijau, ada yang baru mengenal. Nah, bagaimana ke depannya kita akan mengintegrasikan itu investasi hijau di yang namanya kurikulum, ya, kurikulum pembelajaran. Nah, begitupun bagaimana edukasi yang namanya keuangan hijau, edukasi keuangan hijau, teman-teman, ya. Edukasi bagaimana teman-teman bukan saja di kampus tapi di luar mengedukasi yang namanya masyarakat umum untuk mengenalkan bagaimana itu investasi berkelanjutan, bagaimana itu investasi hijau dan sebagainya. Ini adalah bentuk umum dari kampanye dan pelatihan. Nah, kalau saya tulis di sini
profit is good, but profit with purpose is better. Ya, nah itu adalah bahasa, ya, itu yang menjadi simbol kita, ya, itu. Nah, kalau kita lihat lagi, nah teman-teman, sebelum saya menanyakan terkait dengan tugas saya, ya, jadi kedepannya saya meminta teman-teman, apakah ada pertanyaan? Sudah sampai di sini, silakan yang mau bertanya, ya, angkat tangannya, ya, silakan bertanya. Ya, mungkin suaranya kasih besar ya. Pertanyaan saya, apakah investasi berkelanjutan ini penting bagi sebuah perusahaan? Ya, oke, baik. Langsung saya jawab ya terkait dengan apakah penting bagi sebuah perusahaan atau tidak. Ya, tentunya penting. Kenapa? Karena investasi berkelanjutan itu adalah corong untuk masa depan. Sekarang tren bisnis, model bisnis masa depan itu bagaimana kita tidak hanya melihat dari sisi profit oriented, tapi bagaimana melihat dari sisi apakah dia telah menggunakan investasi berkelanjutan, walaupun tidak secara makro itu dilaksanakan, ya. Jadi tapi profitnya ada, bukan saja mementingkan yang profit, tapi bagaimana kepada masyarakat dan lingkungan, tapi kepada yang namanya alam dan lingkungan. Ya, bayangkan teman-teman, kalau Anda tidak namanya memperhatikan lingkungan, berapa orang yang menjadi korban, teman-teman. Misalnya terjadi kebakaran hutan, misalnya terjadi bencana, banjir dan sebagainya. Itulah dampak yang ditimbulkan kalau kita tidak memperhatikan investasi berkelanjutan. Nah itu ya, mungkin dari pertanyaannya, mungkin ada yang lain? Pertanyaan silakan. Ada? Ada yang lain? Pertanyaan? Ya, silakan Bu. Sebelumnya pertanyaan saya itu bagaimana prospek investasi berkelanjutan ke depannya? Ya, oke, baik sekali pertanyaannya ya. Bagaimana tentang bicara tentang future atau prospek ke depan. Nah, prospek ke depan untuk investasi hijau itu telah dilaksanakan di beberapa negara termasuk negara Eropa, ya. Itu sudah mulai bagaimana investasi hijau dari saham, green bonds dan sebagainya, ya, obligasi, sukuk dan sebagainya itu sudah banyak dilaksanakan di negara-negara luar sana. Nah, secara perlahan akan masuk terkait dengan yang namanya masuk ke negara ASEAN, bahkan ke Indonesia. Mungkin pertumbuhan ke depannya 15 tahun sampai 20 tahun itu ke depan. Nah, itu sangat menguntungkan bagi perusahaan.